Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renaldi Triantama. Saya dari Leting 21 Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian dari Pak Ilham Sulfahmi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan. Yang pertama soalnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan perikanan di Indonesia ada kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Menurut saya sangat setuju, karena armada penangkapan yang ada di Indonesia bisa dikategorikan kurang berkembang atau tidak secanggih negara lain. Kemudian sering terjadi pencurian di sekitar Z. Sering juga masuk kapal asing seperti Cina, di mana kapal mereka memiliki teknologi canggih dan dominan kapal penangkapan di Indonesia di bawah 30 GT sehingga tidak mampu berlayar ke tengah laut. Hal tersebut menyebabkan tidak stabilnya manajemen sumber daya perikanan tangkap di Indonesia. Yang kedua, soalnya apa dampak sampah laut terhadap sosial budaya nelayan? Sampah di laut berasal dari aktivitas baik para wisata maupun kegiatan penangkapan ikan. Dampak dari sampah laut adalah tersangkutnya sampah di baling kapal atau propeller, mengganggu ekosistem perairan seperti menghilangnya keanekaragaman biota laut dan menghambat reproduksi ikan. Selanjutnya, sampah yang tersangkut pada alat tangkap nelayan dapat merusak jaring, serta nelayan harus mengubah jalur atau mencari jalur alternatif menuju daerah penangkapan karena ikan sudah menjauh dari sekitar pantai, sehingga harus menambah bahan bakar kapal dan menyebabkan kerugian nelayan. Jadi sampah di laut sangat signifikan berdampak terhadap ekonomi, terutama nelayan kecil yang biasanya beroperasi di pinggir pantai dan mereka harus jauh lagi untuk berangkat ke tengah laut untuk mencari ikan, karena kalau sampah terlalu banyak di pinggir laut, ikan dan biota-biota lainnya bisa hilang dan nelayan sangat terganggu dengan adanya sampah-sampah di laut. Habis itu nelayan kecil nih mancingnya lebih jauh dari biasanya. Biasanya mereka cuma mancing-mancing di pinggiran, sekarang harus jauh ke tengah, membuat biaya mereka makin banyak dan ini bertambah. Yang ketiga soalnya strategi apa yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut? Yang ketiga saya jawab dengan memberi sosialisasi kepada nelayan untuk tidak membuang sampah ke laut dan menjelaskan bahwa sampah memiliki dampak besar terhadap perkembangan sumber daya perikanan di masa depan, serta mengajak baik pelajar maupun mahasiswa melakukan aksi pemungutan sampah yang ada di sekitar pantai. Yang keempat, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kelayakan suatu kawasan pesisir menjadi kawasan ekowisata? Yang keempat, jawabnya faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan kelayakan usaha kawasan ekowisata adalah pertama, pengelolaan limbah metropogenik. Kegiatan penangkapan ikan dibatasi dengan alat tangkap tertentu, memberi sosialisasi atau informasi tentang hewan-hewan berbahaya yang ada di sekitar tempat wisata. Tempat wisata harus didukung dengan prasarana seperti jalan, air bersih, dan lain-lain. Kemudian adanya keamanan diterapkan nilai sosial, budaya, dan agama. Tidak menetapkan harga terlalu mahal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan bersifat ramah kepada pengunjung. Kemampuan berbahasa, pengembangan produk perikanan seperti menjual oleh-oleh, souvenir, oleh seperti ikan ambon dan lain. Adanya pengelolaan sampah yaitu mau reduce, reuse, recycle, dan menyediakan fasilitas umum seperti sinyal, toilet, ATM, listrik, klinik kesehatan, puskesmas, transportasi, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.